Jadi nanti bagi yang tidak jelas ataupun dalam mengikuti pertemuan Google Meet bisa melihat video pembelajaran hari ini. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang Keisha, Luis. Ya. Selamat siang Abang Raditya. Ibu guru minta maaf sekali lagi karena janji Ibu jam 11 ya. Rupanya udah lebih jam 11.36 sekarang. Jadi Ibu minta maaf karena tadi di kelas 5A, B agak panjang pembahasannya ya. Tapi kalau hari ini karena kelas kalian kelas yang terakhir, kalian mau membahas panjang lebar, silahkan, Ibu guru senang ya, karena tidak ada lagi yang mau dikejar. Ya, kalau ini kita akan belajar ya. Siapkan dulu buku bosnya, terus siapkan Alkitabnya. Kita akan belajar tentang Roh Kudus penolongku ya. Buku bos sama apa ya, apa namanya, buku bos dan Alkitab. Oke. Kalau tidak punya Alkitab bagaimana? Oke, nggak apa-apa kalau nggak punya Alkitab. Siapa yang nggak punya Alkitab? Saya punya Bu, tapi ketinggalan. Oh, Jasin punya tapi ketinggalan. Oke. Ya, Bu. Jasin di mana ini? Lagi di tempat nenek Bu. Oke. Iya, oh tempat nenek. Oke ya, nggak apa-apa kalau nggak ada Alkitabnya nggak apa-apa. Ya. Oke, ada temannya yang sakit ya, nama Juan Ricardo. Nanti kita doakan sama-sama ya supaya Juan cepat sembuh. Ya, kita tunggu kawannya ya. Oke ya. Oke. Sudah bisa kita mulai. Oh, Ibu presentasikan dulu. Sudah keluar gambarnya? Sudah Bu. Bisa melihat ya gambarnya ya. Oke, sudah. Yuk kita berdoa ya. Kita mulai saja supaya nggak terlalu siang. Karena semakin siang nanti sinyalnya semakin terkendala takutnya. Ya. Ya, Ibu matikan musiknya ya. Kita mulai ya. Sambil menunggu teman-teman kita yang lainnya, mereka akan menyusul untuk masuk dalam pembelajaran agama kita. Nah, Ibu minta sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Ya, tapi kali ini bukan Ibu yang berdoa. Kali ini kalian yang berdoa ya. Ibu minta Abang Raditya Damanik. Ayo. Abang Raditya, bisa dengar suara Ibu nak? Patah-patah Bu. Oh ya, Abang Raditya bisa berdoa? Enggak. Bisa ya? Enggak bisa Bu. Nggak bisa? Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Siapa yang mau berdoa? Misal berdoa ya.
Bisa ya, misal ya. Ya, semuanya matikan mikrofonnya. Misal akan berdoa untuk memulai pembelajaran kita. Yuk, lipat tangannya, kita berdoa. Silahkan Kak Misal. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembelajaran kami agama. Berkati kami supaya bisa mendengar penjelasan ibu guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, terima kasih Kakak Misel untuk pimpin doa pada pertemuan kita hari ini. Nah, sekarang kita mau buka buku kita, buku BOS halaman 37. Yuk dibuka. Ya. Sudah? Di situ pengantarnya ada sebuah cerita ya. Ceritanya tentang ada seorang kakek-kakek yang ditolong oleh robot, ya kan? Ini inti ceritanya ini apa sih? Ini mau menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan pertolongan. Ya. Kalau di dalam dunia ini Tuhan memberikan pertolongan banyak. Ada orang tua kita, ada bapak ibu guru kita, ada teman-teman di sekitar kita. Ya mungkin kalau di cerita ini ada robot. Tetapi dalam materi pembelajaran kita ada seorang penolong yang sejati yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Roh Kudus. Nah, lihat indikator pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menyebutkan alasan manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Yang ketiga, menceritakan pengalaman pribadi ditolong Roh Kudus. Yang keempat, mendaftarkan contoh masalah yang membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Ya, kita akan baca Alkitab. Bagi yang tidak punya Alkitab atau yang ketinggalan Alkitabnya, ya nggak usah sedih, tetapi dengarkan saja ya nak. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Sudah? Sudah dapat nak? Ya, Ibu mau kita akan baca bersama-sama. Jadi jangan malu ya, jangan malu. Ibu akan tunjuk namanya, lalu kamu akan baca. Jadi perhatikan ayat-ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Ya. Sudah? Dapat ya? Nah, oke. Ibu minta Louis Sumbaya. Hidupkan mikrofonnya. Louis Sumbaya, hidupkan mikrofonnya. Oke, sudah. Baca ayat yang keempat ya, nak. Dapat? Dalam perjalanan keliling kota, dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang para rasul dan mereka di Yerusalem supaya jemaat-jemaat Oke, terima kasih Louis. Oke, ayat yang kelima, Ibu minta tolong Michelle Loveless. Atas nama Michelle Loveless, bacakan ayat yang kelima. Demikianlah jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Oke, terima kasih. Ayat yang keenam, atas nama Maximus Siregar. Masih ayat keenam ya nak. Dia dan tanah Galatia karena Rodus mencegah untuk berinci di Asia. Iya, terima kasih.
Ayat yang ke-7 atas nama Teti Siahaan. Ayo, Teti, atas nama Teti Siahaan baca ayat yang ke-7. Sekolahan nilai ke-6 sampai SD ke-6. Tinggal kacamata kuliah. Atas nama Teti Siahaan. Ayo. Dengar nak. Ayo hidupkan mikrofonnya sayang. Oh belum siap ya. Oke, atas nama Pendeta El Simanjunta ayat yang ke-7. Silakan baca nak. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Oke, terima kasih kakak. Atas nama Andrew Hansen. Ya, Abang Andrew Hansen ayat 8 ya sayang. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Iya, terima kasih Abang Andrew. Ayat 9 atas nama Rohani Endang. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Iya, terima kasih kakak. Lalu ayat yang ke-10 atas nama Novi Sitorus. Yuk, atas nama Novi Sitorus baca ayat 10 ya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Oke, terima kasih. Queen Samanik, atas nama Queen Samanik, ayat yang ke-11 ya. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Iya, terima kasih. Oke, atas nama Rohani Endang. Iya. Atas nama Rohani Endang. Ayat 12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Oke, terima kasih ya kakak. Coba semuanya dimatikan mikrofonnya, Ibu akan menjelaskan ya ayat firman Tuhan ini. Nah, ayat firman Tuhan ini adalah cerita tentang pelayanan Paulus dan Silas. Siapakah Paulus dan Silas? Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mereka memberitakan Injil dan melayani dan mengajar jemaat untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka melakukan pelayanan di Yerusalem, Paulus dan Silas hendak melanjutkan pelayanannya ke daerah yang lain, yaitu ke Asia. Tetapi di perjalanan Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke daerah Asia, ke daerah itu. Nah, akhirnya Paulus sadar dan mengerti mengapa sebelumnya Roh Kudus melarang mereka ke Asia. Rupanya ada orang lain yang membutuhkan mereka di tempat yang lain, yaitu di Makedonia. Dan Paulus dan Silas pergi ke Makedonia. Dan akhirnya mereka tiba di kota Filipi. Di sanalah mereka memberitakan Injil. Roh Kudus mengarahkan perjalanan pelayanan Paulus dan Silas. Allah tidak membiarkan Paulus dan Silas bekerja dengan akal pikiran mereka sendiri, tetapi Roh Kudus menolong mereka, mengarahkan pekerjaan mereka di dalam pelayanan mereka. Jadi, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12 ini ada peranan Roh Kudus di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Pertanyaannya anak-anak, siapakah Roh Kudus itu? Apakah kalian pernah dengar Roh Kudus? Nah, kemarin
Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas sama kalian. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Dan hari ini kita akan bahas bersama-sama siapakah Roh Kudus itu. Nah, Ibu akan buka ruang diskusi kita. Menurut Geldin, tahu nggak Roh Kudus itu? Pernah nggak kamu lihat Roh Kudus? Geldin? Enggak. Enggak ya. Menurutmu siapa Roh Kudus itu, Geldin? Tidak tahu, nggak apa-apa. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu, tidak apa-apa ya. Nah, oke, terima kasih Geldin. Nah, Andrew Hansen. Ya, Andrew. Menurut Andrew, Abang Andrew, siapa Roh Kudus itu? Tahu nggak Abang Andrew siapa Roh Kudus itu? Apa Abang? Oke, Ibu simpan ya jawabannya. Kata Abang Andrew, Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Oke. Ya, terima kasih Abang Andrew atas pendapatnya. Ibu akan tampung. Ya, atas nama Quinsa Mani. Mana Quinsa? Ya. Itu Tuhan Yesus. Oh, menurut Quinsa hampir sama dengan Andrew. Ya, Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Oke. Sekarang menurut atas nama Pendeta Elsie Manjunta, kakak cantik. Ya, siapa sih Roh Kudus itu menurutmu? Tuhan Yesus, Bu. Oke. Tuhan Yesus. Oke ya. Nah, sekarang mari kita, ada yang kasih pendapat yang lain? Tidak? Kita lihat presentasi kita. Saya, Bu. Oh ya, oke, silakan. Siapa menurutmu Roh Kudus itu? Allah yang ada tapi wujudnya tidak dapat kita lihat. Oke. Abang Evan Sagala. Roh Kudus adalah Allah yang ada tetapi wujudnya tidak dapat kita lihat. Ya, Allah juga tidak kita dapat lihat ya. Oke, terima kasih Abang Evan. Bagus sekali. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, kita lihat. Yuk. Siapakah Roh Kudus itu? Ini penting. Kita tidak akan bisa memahami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita kalau kita tidak mengerti pribadi Roh Kudus itu. Jadi kita belajar tentang Roh Kudus dulu. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Artinya Roh Kudus itu adalah Allah yang ada tapi wujudnya tidak dapat kita lihat. Sama seperti yang dikatakan Abang Evan tadi. Roh Kudus adalah pribadi Allah tapi wujudnya tidak dapat kita lihat. Ya, sebagai contoh, kita diskusi lagi ya nak. Ya, Ibu tidak akan menyalahkan, tapi kita diskusi. Siapa di antara kalian yang percaya bahwa kita ini punya udara? Kalian percaya ada udara nggak sekarang? Saya, Bu. Percaya ya? Percaya ada udara ya? Geldin percaya ada udara? Ya, Bu. Iya, percaya. Kenapa kamu percaya ada udara? Karena kita bernapas dengan udara. Benar. Di kelas 5B juga mengatakan begitu, Bu. Kalau nggak ada udara ya matilah kita. Kita kan hidup menghirup udara, ada oksigen, kata anak kelas 5B. Anak kelas 5C tadi juga mengatakan demikian. Ya karena udara bisa kita rasakan. Kamu bisa melihat udara? Nggak bisa, Bu. Tidak, Bu. Tapi kalau ada angin yang kuat terus ada daun yang terbang, aku bisa lihat daun yang terbang. Ya, kita bisa merasakan udara ya. Tapi kita tidak bisa melihat udara. Tapi kita percaya udara itu ada. Demikianlah Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita percaya Roh Kudus itu ada.
ada. Ya, seperti itu. Itu adalah gambaran ya. Nah, Roh Kudus adalah sebagai pribadi Allah. Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Kenapa Ibu bilang salah satu bentuk pribadi Allah? Karena Tuhan Allah kita hadir dalam 3 bentuk atau 3 pribadi. Inilah yang namanya Trinitas. Ya, pasti kalian pernah dengar ya, ada Allah Tritunggal. Itulah Trinitas tadi ya. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus ya. Satu Tuhan, tapi dalam 3 pribadi dengan tugas dan peranan yang masing-masing berbeda. Lalu siapa sajakah Allah Tritunggal itu? Yang pertama, Allah Tritunggal itu ada Allah Bapa. Siapakah Allah Bapa itu? Allah Bapa adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan dan yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia ini, serta yang mengatur segala isinya di dalam dunia ini. Kita bisa mengenal Allah Bapa melalui ciptaannya. Dari kitab Kejadian, kalian sudah bisa melihat ya penciptaan ya, kitab Kejadian pasal 1, 2 itu juga menyatakan Allah berfirman jadilah terang, Allah berfirman jadilah cakrawala, Allah berfirman jadilah, sampai ciptaan yang ke-6. Dan siapa yang menciptakan? Allah Bapa. Nah, dan dia yang mengatur juga segala isi dunia ini. Kelas 1 kalian belajar penciptaan, kelas 2 juga ada, kelas 3 ada juga, kelas 4 bahkan kelas 5 di awal pembelajaran kita juga sudah disinggung sedikit tentang penciptaan. Ini penting ya. Peranan Allah Bapa di dalam kehidupan manusia adalah sebagai pencipta dan pengatur segala sesuatunya yang ada di dunia. Lalu yang kedua, pribadi siapa? Pribadi Tuhan Yesus yang disebut dengan Anak Allah. Anak Allah adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa melihat karya-karya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini dan sampai kematiannya dan kenaikannya di dalam kerajaan surga. Itulah Anak Allah. Dan Allah Roh Kudus adalah sebutan Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati kita dan di dalam diri manusia. Kita dapat mengenalnya melalui suara hati kita yang menuntun kepada kebenaran. Nah, Ibu sudah berusaha ya mencari ya gambar atau skema yang mungkin agak lebih memudahkan di dalam konsep pemikiran kita, pengertian kita tentang Allah Tritunggal ya. Di situ ada 3 person Elohim, Father, Son, Holy Spirit. Father Allah Bapa, Son Allah Anak, Holy Spirit Roh Kudus, tetapi satu ya, bukan 3. Bukan berarti Allah orang Kristen berarti 3 dong Bu. Tidak. Allah orang Kristen 1, tapi memiliki 3 pribadi. Ya. Yuk, buka Alkitabnya sekarang. Di dalam kitab Injil Yohanes 8 ayat 16. Yohanes pasal 8 ayat 16. Kita akan baca Alkitabnya. Sudah? Yohanes pasal 8 ayat 16 supaya kamu lebih mengerti ya. Di situ ya, ayat 16. Oke. Ibu minta tolong Michelle Loveless untuk membacakan ayat yang ke-16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Iya, terima kasih Michelle. Di situ A-nya A kecil atau A besar? A besar ya. D-nya juga D kecil atau besar? D besar.
Artinya apa? Ini siapa yang berkata? Yesus Kristus. Dia siapa? Allah Bapa. Artinya apa, Nak? Berarti Yesus bukanlah Allah Bapa. Yesus memiliki pribadi sendiri, Allah Bapa memiliki pribadi sendiri, tetapi mereka satu. Mereka satu. Allah Bapa juga bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Anak. Mereka memiliki pribadi sendiri, tetapi mereka adalah satu. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Yuk kita buka lagi. Inilah Trinitas ya. Yohanes 14 ayat 6. Sudah? Ini ayat yang seharusnya kita hafal ya. Semuanya aturannya sudah hafal ayat ini. Tapi kita baca aja. Ibu mau minta tolong kepada atas nama Evan Sagala membacakannya. Yuk Bang Evan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tidak melalui aku." Ya, ada kata aku. Aku siapa yang berkata? Yesus. Dikatakan akulah jalan dari kebenaran dan hidup. Berarti Yesus sendiri berkata akulah. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa, Allah Bapa, kalau tidak melalui aku, Yesus. Ya. Jadi ada satu yang berbeda ya. Yang terakhir sekarang di dalam Kisah Para Rasul, kita kembali ke dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Oke, Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ibu minta tolong ya, bisakah Abang Andrew membacakan untuk Ibu? Yuk Abang Andrew, bisa baca untuk Ibu Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Di Nazaret bagaimana Allah mengelupai dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik iya, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia ya. Nah, itulah Roh Kudus ya, Roh Kudus di dalam kehidupan Tuhan Yesus ya. Artinya apa? Berbeda. Yesus adalah Yesus, Roh Kudus adalah Roh Kudus, tapi mereka adalah satu. Itulah yang namanya Trinitas. Trinitas. Ya, kita kembali dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ini cerita Alkitab kita dan menjawab pertanyaan mengapa Roh Kudus diberikan pada manusia. Minta maaf ya Nak, Ibu minum dulu. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga ya. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus ya, yaitu Roh Kudus. Nah, waktu itu setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus masih merasa takut. Mereka takut kalau prajurit Romawi akan menangkap mereka. Dan mereka berkumpul dalam satu rumah untuk bersekutu bersama. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan waktu itu tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit ya. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Dan kepala mereka tiba-tiba muncul ada lidah-lidah api. Nah, ini adalah lambang Roh Kudus ya. Dan mereka mulai bisa berbahasa roh. Ingat ya Nak, bahasa roh ini adalah karunia ya. Tidak semua orang bisa berbahasa roh.
Ya. Ketika Tuhan Allah mengaruniakan orang itu untuk memakai bahasa roh itu dipakai untuk melayani dan menyatakan kebenaran, dan itu harus ada yang bisa mengartikan bahasa roh itu ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dikaruniai dengan bahasa roh. Nah, ketika angin keras itu muncul, banyak orang yang datang berkerumun dalam rumah itu, dan mereka merasa senang dan merasa heran. Kenapa? Orang-orang Yahudi itu heran karena murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dengan berbagai bahasa dan mereka mengerti bahasa yang mereka sampaikan. Lalu Petrus yang tadinya takut, dia dengan berani menyatakan kebenaran Alkitab ya. Petrus berkata kepada banyak orang bahwa Yesus disalibkan, Yesus mati untuk menebus semua orang. Yesus bangkit, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Lalu orang-orang Yahudi itu bertanya kepada mereka, apa yang harus dilakukan agar dapat menerima Roh Kudus? Ya, satu hal, firman Tuhan juga sudah mencatatkan bagi kita. Kita bisa menerima Roh Kudus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memeteraikan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya ada kurang lebih 3.000 orang Yahudi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis ya. Nah, anak-anak, rupanya janji Roh Kudus itu sudah dinubuatkan dari sejak perjanjian lama. Dalam kitab Yoel 2 ayat 28 berkata, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Aku di sini adalah Allah, akan mencurahkan rohku, yaitu Roh Kudus, ke atas semua manusia. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tahu bahwa para murid nanti akan mengalami banyak hal yang dapat membuat mereka merasa sedih dan takut setelah Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini. Dan ibu percaya pasti kalian juga demikian. Pasti kalian juga pernah merasakan rasa takut ya kan? Pernah kalian merasakan rasa sedih kan? Ya. Karena itu makanya Tuhan Yesus memberikan penolong bagi manusia untuk menghadapi rasa takut itu. Dan penolong itu yang kita kenal dengan Roh Kudus. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan berarti Roh Kudus diberikan Tuhan untuk apa? Untuk menyertai dan menolong umat manusia. Iya. Apa sih peranan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia? Banyak sekali, tapi Ibu meringkaskan ya, nanti Ibu juga akan bagikan di dalam materi kita. Yang pertama apa? Menginsafkan manusia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Kamu nanti di rumah bisa buka ya, apa Yohanes 16 ayat 8 itu. Yang kedua, Roh Kudus mengerjakan pembaruan di dalam hidup kita. Nah, materi pelajaran kita minggu lalu perubahan diri ya kan? Nah, kita tidak akan bisa mengalami perubahan diri kalau kita tidak sadar bahwa kita perlu diubahkan. Siapa yang bisa mengubahkan? Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Nah, Roh Kudus inilah yang mengingatkan supaya kita ada mengalami pembaharuan di dalam hidup kita. Tentunya pembaharuan itu dari yang tidak baik menjadi baik, yang malas menjadi rajin, yang egois menjadi suka memperhatikan, yang congkak menjadi rendah hati, yang suka mengejek menjadi suka memuji. Kita tidak akan bisa mengalami perubahan diri kalau kita masih mengeraskan hati kita. Kita nggak mau dengar hati nurani kita nggak mau dengar kebenaran firman Tuhan, dan kita menolak Roh Kudus bekerja dalam hati kita
Gak akan bisa. Tetapi ketika kita menerima Roh Kudus itu, mengizinkan Roh Kudus mengubahkan hati kita, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk mengalami suatu perubahan di dalam hidup kita, sama seperti Rasul Paulus, ya. Itu ya. Kamu bisa melihat ayatnya di dalam Titus pasal 3 ayat 5, ya, untuk pembaharuan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga apa? Menjadi penolong. Yohanes 14 ayat 16, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, memberikan hikmat dan wahyu. Tadi di kelas 5B agak panjang di sini ya, karena mereka bertanya sama ibu, Bu, apa sih hikmat? Apa sih wahyu? Ya itu ya, hikmat adalah pengetahuan. Segala pengetahuan, baik itu kebenaran Allah, baik itu pengetahuan yang lain, Tuhan tambahkan ya, kebijaksanaan dalam hidup kita. Wahyu adalah perkataan Tuhan. Lalu yang keenam, memimpin kita hidup sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 13. Dan yang ketujuh, menolong mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh. Roma 8 ayat 13. Nah, anak-anak, siapa yang ingat apa aja sih buah-buah roh itu? Ayo, siapa yang bisa bantu ibu? Apa saja sih buah-buah roh itu? Sabar. Oke, terima kasih Abang Evan. Kesabaran, apalagi? Yuk, banyak. Apa, Maximus? Kelemah lembutan. Oke. Kakak Michelle apa? Damai sejahtera. Iya, damai sejahtera. Oke. Atas nama Pendeta Elsie Manjunta. Apa sayang? Kebaikan. Iya. Videonya dihidupkan nak, supaya ibu bisa lihat mukanya. Iya. Damai sejahtera. Damai sejahtera ya Abang Evan. Quinsa apa? Kemurahan. Oke, Geldin. Ayo, ingat? Penguasaan diri. Iya. Ini adalah buah-buah roh ya. Buah-buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Penguasaan diri. Nah, tidak mungkin kita bisa memiliki penguasaan diri kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus. Contoh, misalnya ya, ini contoh. Ini contohnya adalah Abang Evan. Abang Evan ini contoh ya Bang. Ibu tahu Abang Evan adalah anak yang baik. Ini contoh aja. Abang Evan emosi nengok si Maximus ini. Wes, Maximus ini buat jengkel hatiku aja. Ini kalau mau ketemu nanti di sekolah, awas ya Maximus, nanti kutumbukkan aja. Ya misalnya begitu ya. Awas ini Maximus ya, nanti kutumbukkan aja ya. Rupanya si Evan mendengarkan suara Roh Kudus, hati nuraninya berkata, Evan, gak boleh, kan kita harus mengasihi. Mas, kasihilah musuhmu. Itu perbuatan yang gak benar. Oh iya ya, aku harus mengasihi Maximus. Tuhan ampuni aku akan mengasihi Maximus. Nah, itu contoh ya, contoh pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia yang membimbing dan menuntun kita. Akhirnya si Evan dimampukan Roh Kudus untuk mengasihi si Maximus ini, ya kan? Nah, itu tadi ya, menolong mematikan perbuatan daging dan apa? Tadi memberikan kepada kita buah-buah roh. Yang kedelapan apa? Menolong kita berdoa yang benar. Nah, jangan takut Bu, aku nggak bisa berdoa. Jangan takut. Kalau kita percaya kepada Roh Kudus, kita mau belajar, Tuhan Yesus akan ajari kita untuk berdoa. Karena berdoa adalah berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Roma 8 ayat 26. Lalu apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia? Menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ini sudah sangat jelas ya.
Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memeteraikan kita, yaitu Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita selama-lamanya, ya, yang akan membimbing kita, akan menuntun kita di dalam pertumbuhan iman. Lalu yang ke-10 apa? Memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sama seperti Rasul Petrus tadi, yang tadinya takut, ketika dia sudah menerima Roh Kudus itu, dia berani menyatakan kebenaran. Demikian juga dengan kita harus berani menyatakan kebenaran, ya, dan menjadi saksi Tuhan Yesus. Lalu apa lagi? Memberi keadilan, menyertai orang percaya, menjadi penghibur orang-orang percaya, memberikan kemerdekaan, memberikan karunia. Nah, ibu percaya kalian semua pasti diberikan karunia oleh Tuhan. Abang Andrew, ibu lihat kamu punya karunia. Nah, apa itu karunia yang diberikan Tuhan sama Abang Andrew? Menjadi pemerhati, memperhatikan teman-temannya, mendoakan teman-temannya. Ya, itu adalah karunia karena tidak semua orang memiliki itu. Ya, mungkin Abang Evan berani. Dia punya karunia menjadi apa? Seorang pemimpin yang hebat nantinya. Nah, kamu dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Atau yang lainnya, punya karunia yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita harus bersyukur akan hal itu, ya. Tuhan memberikan karunia bagi kita. Jadi, anak-anak, nah, yang ke-16 apa? Mengubahkan orang menjadi seperti Kristus, 2 Korintus pasal 3 ayat 18, dan menjadikan kita anak-anak Allah, Roma 8 ayat 15. Nah, ini ya banyak ya sungguhnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Ya, mengajarkan kita, membimbing dan menuntun kita. Lalu bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Ayo kita diskusikan sama-sama. Kira-kira kayak mana sih caranya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Tadi kelas 5B bilang begini loh. Oh, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita melalui angin puyuh. Wah, ada Roh Kudus, ada angin topan. Aku mau terima Roh Kudus begitu. Enggak kayak gitu. Ya, Maximus, coba kasih pendapat bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan kebaikan, Bu. Oke, kalau kita melakukan kebaikan, kata Maximus. Ada yang lain? Kakak Michelle Naules, ayo. Kayak mana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita? Tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, tahu mana yang baik dan yang buruk. Tentunya Roh Kudus mampu bekerja dalam kehidupan kita melalui hati dan nurani kita, ya. Ya, kita diajarkan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Ya. Pasti ada pengalamannya, ya kan? Kakak Misa, ya, seperti tadi contohnya. Mungkin di hati kita jengkel dengan seseorang, kita marah, tetapi hati nurani kita berkata dan mengingatkan supaya kita tidak berbuat yang jahat, ya. Oke. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu yang tanya nanti. Bisa? Ya. Nanti kita sebentar lagi mungkin sekitar jam 1 lah, nanti Ibu akan bagikan tugas pelajaran yang ke-9, Roh Kudus Penolongku, dan minggu depan kita akan ulangan, ya Nak. Ya. Minggu depan kita akan ulangan 2 materi pelajaran, yaitu pelajaran 9 dan pelajaran 8.
pembaruan diri, dan Roh Kudus penolongku. Memang nanti ibu tidak akan tulis di atasnya itu ulangan, tapi itu ibu ambil untuk nilai ulangan. Jadi harap dikerjakan dengan baik. Kamu boleh melihat buku, kamu boleh melihat Alkitab, tidak apa-apa, tapi mohon dijawab dengan baik ya. Iya, Bu. Materi untuk hari ini ibu juga akan bagikan melalui PDF, dan soft copy-nya kalian nanti bisa ambil di masing-masing kelas ya, di kelas 5D sama Ibu Betty, 5C, 5B, 5A ya. Nanti ibu akan kasih soft copy-nya masing-masing di wali kelas, boleh diambil ya untuk materi pelajaran 9. Untuk soft copy materi pelajaran 8 sudah ibu berikan kan? Sudah ada ya? Ya, ya, jangan hilang ya, karena itu nanti akan kita pakai sampai 1 semester ini, di semester yang kedua. Oke ya anak-anak. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Oke? Tapi kita berdoa dulu ya. Ya, tadi yang berdoa siapa? Evan ya? Oh, Michelle Loveless ya yang berdoa. Sekarang ibu minta yang berdoa bisa nggak atas nama Pendeta El Simanjuntak, bisa kakak? Untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, ibu belum dengar suaranya nak. Bisa? Atas nama Pendeta El Simanjuntak, bisa? Kakak? Ya, mungkin belum dengar ya suaranya ya. Atau atas nama Rohani Endang aja ya, berdoa ya. Ya, udah senyum-senyum dia. Oke ya, kita tutup mata, kita berdoa, kita menutup pembelajaran hari ini. Nah, atas nama Rohani Endang akan memimpin kita dalam doa. Kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai belajar agama. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran kami pada hari ini, ya Tuhan, agar kami dapat mengingat kembali apa yang telah kami pelajari, ya Tuhan. Sudah selesai belajarnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang pintar, ya Tuhan. Mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Terus kami telah berdoa. Amin. Oke, amin. Terima kasih kakak. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, sampai jumpa. Dadah. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Oke, jaga kesehatan. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu guru live ya.